Kronologi kasus hilangnya dan ditemukannya Syafiq Ridhan Ali Razan bersama temannya Himawan Chaidar Bahran saat mendaki Gunung Slamet, termasuk mengapa jasad Syafiq ditemukan di lokasi yang tampaknya tidak wajar menurut perkiraan awal. Semua fakta ini bersumber dari laporan media berita terpercaya di Indonesia. Korban utama Syafiq Ridhan Ali Razan, 18 tahun, pendaki asal Kramat Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Teman pendakian yang selamat Himawan Chaidar Bahran, usia sama, sekitar 18 tahun, pendaki asal Secang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Syafiq dan Himawan mendaftar dan mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu malam, 27 Desember 2025. Mereka merencanakan pendakian tektok, yaitu pendakian tanpa menginap dan kembali ke base camp pada Minggu siang, 28 Desember 2025. Saat perjalanan, Himawan mengeluh kaki cedera, terkilir kram, sehingga tidak mampu melanjutkan dengan baik. Pisah jalan, cari bantuan. Karena kondisi Himawan, Syafiq memutuskan turun terlebih dahulu untuk mencari bantuan dan meminta Himawan tetap di pos 5. Hilangnya kontak. Sejak Syafiq turun, kontak darinya terputus dan ia tidak kembali ke pos 5 atau base camp seperti yang dijanjikan. Tim SAR dan relawan melakukan pencarian sejak Minggu malam, 28 Desember 2025 ketika keduanya tak muncul kembali. Pada Selasa dini hari, 30 Desember 2025, Himawan berhasil ditemukan oleh tim SAR di sekitar pos 9, sekitar 300-600 meter dari puncak, lebih tinggi dari pos 5. Kondisinya lemas tetapi selamat. Ini bagian yang sering dipertanyakan. Banyak yang bertanya mengapa Syafiq ditemukan di atas, di jalur yang relatif tinggi, padahal dia turun mencari bantuan. Medan dan orientasi jalur yang sulit. Gunung Slamet memiliki jalur bercabang dan medan sulit, terutama di bagian atas dekat punggungan Gunung Malang. Jika seseorang tersesat atau salah jalur dalam kondisi lelah, sangat mungkin tanpa sadar naik bukannya turun. Cuaca dan visibilitas buruk. Cuaca buruk yang sering terjadi di gunung dapat menyulitkan navigasi. Kabut tebal, hujan, dan angin membuat seseorang kehilangan jejak arah. Jalur yang pernah disisir. Lokasi jasad Syafiq ternyata pernah disisir tim relawan beberapa kali sebelumnya. Namun karena jarak pandang dan cuaca, dia tidak terlihat. Baru setelah cuaca membaik jasadnya berhasil ditemukan. Setelah 17 hari pencarian, pada Rabu siang, 14 Januari 2026, jasad Syafiq Ridhan Ali Razan ditemukan meninggal dunia. Lokasinya sekitar lereng selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden, kedalaman kurang lebih 50 meter, dekat area Watu Langgar, punggungan Gunung Malang, jauh dari lokasi awal berpisah di pos 5. Posisi jasad dilaporkan tengkurap dan tidak ada catatan luka besar atau tanda bekas peristiwa traumatik tertentu pada kepala, leher, atau badan, menurut pemeriksaan autopsi luar. Mengapa hal ini terjadi? Beberapa faktor bukan misteri supranatural, tetapi keterbatasan alam dan situasi pendakian. Navigasi salah arah. Syafiq mungkin kehilangan arah di tengah medan yang sulit dan karena kondisi fisik menurun, kelelahan, kurang minum makanan, hipotermia, sehingga membuat dia justru masuk jalur yang lebih tinggi atau salah jalur. Cuaca buruk, kabut badai, sangat mengurangi pandangan dan membuat jalur yang kelihatan, naik, bisa tampak seperti jalan turun. Tim medis memperkirakan Syafiq sudah meninggal sekitar 2 minggu sebelum ditemukan, yang menunjukkan dia mungkin tidak mampu bertahan lama di kondisi ekstrim tersebut. Ringkasan yang wajar, tanpa spekulasi tak terbukti. Fakta utama. Pendakian mulai.
27 Desember 2025 tengah malam di jalur Dipajaya. Pisah jalan. Syafiq turun untuk cari bantuan, Himawan tetap di pos 5. Himawan ditemukan. 30 Desember di pos 9 Selamat. Jasad Syafiq ditemukan. 14 Januari 2026 di punggungan antara jalur Gunung Malang, Baturaden. Syafiq meninggal dunia setelah kemungkinan kehabisan tenaga dan tersesat di jalur sulit. Kasus ini bukan sekadar misteri. Ini adalah tragedi pendakian yang menunjukkan bahaya medan ekstrim, pentingnya persiapan matang, navigasi akurat, dan risiko kondisi fisik seperti kelelahan dan hipotermia saat berada di pegunungan tinggi. Fakta resmi, lokasi penemuan jasad ditemukan di punggungan Gunung Malang, Batu-Watu Langgar, 50 meter dari puncak. Tidak ada bukti orang lain membawa jasad ke sana. Barang pakaian korban ditemukan tidak lengkap, celana pendek, sepatu kaus kaki dilepas. Disebut karena misteri supranatural motif kejahatan. Alasan tersesat, medan sulit, kemungkinan salah jalur, cuaca buruk. Arah turun harusnya selalu ke bawah, tanpa perhitungan medan. Kesaksian teman diterima oleh SAR sebagai bagian pencarian. Tidak ada bukti resmi kejanggalan besar. Lokasi yang tidak wajar menurut netizen, di atas bukan di bawah, sebenarnya muncul karena medan pegunungan kompleks, jalur bercabang dan mirip satu sama lain. Cuaca buruk, kabut tebal menyulitkan orientasi. Keadaan fisik menurun, lelah, hipotermia, bisa mengubah kemampuan navigasi. Semua bukti resmi yang ada mengarah pada tragedi alam, bukan pada konspirasi atau tindakan kriminal. Awal pendakian, pada Sabtu, 27 Desember 2025, malam. Korban, Syafiq Ridhan Ali Razan. Teman pendakian, Himawan Chaidar Bahran. Keduanya mendaftar resmi dan mulai mendaki Gunung Slamet via jalur Dipajaya, Pemalang. Rencana, pendakian tektok, naik turun tanpa menginap. Kondisi awal, normal, tidak ada laporan cuaca ekstrim di base camp. Pendakian dilakukan legal dan tercatat. Pada Minggu, 28 Desember 2025, dini hari pagi. Saat sudah berada di jalur atas, sekitar pos 5 Sedih, Himawan mengalami cedera kram kaki. Kondisinya membuat tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Keputusan penting di sini, Syafiq memutuskan turun sendirian untuk mencari bantuan. Himawan diminta tetap di pos 5 menunggu. Keputusan pisah ini diakui dalam laporan SAR dan media, bukan rumor. Ini adalah titik paling krusial dari seluruh kejadian. Syafiq hilang. Pada Minggu, 28 Desember 2025, siang malam. Syafiq tidak pernah kembali ke pos 5. Tidak sampai ke base camp, kontak hilang total. Tidak ada saksi lain yang melihat Syafiq setelah ia turun sendirian. Tidak ada komunikasi terakhir yang terekam. Pada hari 2-3, pencarian awal, 29-30 Desember 2025 keluarga dan pengelola melapor. SAR gabungan mulai operasi pencarian. Pada 30 Desember 2025, dini hari, Himawan ditemukan selamat. Lokasi sekitar pos 9, lebih tinggi dari pos 5, kondisi lemas, dehidrasi, trauma, tapi masih hidup. Himawan tidak turun kemungkinan mencoba naik mencari sinyal bertahan hidup. Kesaksiannya digunakan SAR untuk memetakan pencarian. Ini sering disalahartikan netizen. Kenapa Himawan ditemukan di atas? Di gunung, orang yang panik cedera sering naik tanpa sadar karena jalur bercabang, kabut tebal. Naluri mencari sinyal area terbuka. Pada hari 4-16, 31 Desember 2025, 13 Januari 2026. Tim SAR menyisir jalur Dipajaya, punggungan lembah,
area Gunung Malang, Batu Raden. Kendala utama, kabut tebal, angin kencang, medan ekstrim, jarak pandang sangat pendek. Beberapa area sudah dilewati, tapi tidak terlihat karena visibilitas buruk. Pada hari 17, Rabu, 14 Januari 2026, jasad Syafiq Ridhan Ali Razan ditemukan meninggal dunia. Lokasi, Punggungan Gunung Malang. Area Watu Langgar, sekitar 50 meter dari jalur kawah lebih tinggi, bukan di bawah pos 5. Posisi jasad tengkurap. Di area sulit, berbatu, dan curam. Barang pribadi ditemukan di sekitar, seperti dompet, senter, dan emergency blanket. Tidak ada tanda penganiayaan, kekerasan, keterlibatan orang lain. Setelah evakuasi, pemeriksaan, tidak ditemukan luka kekerasan, ada luka yang konsisten dengan jatuh medan. Kesimpulan medis kematian sangat mungkin diakibatkan kelelahan ekstrim, hipotermia tersesat di medan berat. Titik yang sering jadi misteri, padahal bisa dijelaskan. Kenapa Syafiq ditemukan di atas, padahal dia turun? Fakta alam di gunung. Karena jalur tidak lurus, kabut membuat arah terbalik, orang lelah sering naik tanpa sadar. Kenapa pakai celana pendek? Hipotermia bisa membuat korban bingung, melepas pakaian, bertindak tidak rasional. Kenapa posisinya tengkurap? Menurut fakta medan, jatuh tergelincir, berusaha merangkak atau berlindung dari angin. Kesimpulan akhir, bersih tegas. Fakta resmi mengarah ke kecelakaan pendakian, tersesat, kondisi ekstrim. Tidak ada bukti kriminal, supranatural, atau konspirasi. Bedah khusus celana pendek, hipotermia, medis, bukan mistis. Apa itu hipotermia? Hipotermia terjadi saat suhu inti tubuh turun 35 derajat Celcius. Di gunung tinggi seperti Gunung Slamet, itu bisa terjadi saja, seperti angin dan kabut, kelelahan dan basah bisa mempercepatnya. Fase hipotermia penting. Fase 1 awal, masih sadar. Menggigil hebat, bingung ringan, salah ambil keputusan, orientasi mulai kacau. Di fase ini, orang masih bisa berjalan jauh tapi arahnya salah. Fase 2 sedang. Menggigil berhenti, ini bahaya, otak mulai error, halusinasi ringan. Salah persepsi suhu, merasa panas padahal dingin. Di sini fenomena celana pendek mulai terjadi. Fase 3 berat terminal, bingung berat, tindakan irasional. Bisa membuka jaket, melepas celana, duduk tengkurap, sujud, jantung melemah, dan bisa sampai kematian. Fenomena medis penting. Korban hipotermia merasa panas, sehingga membuka pakaiannya. Ini fenomena medis resmi, tercatat di banyak kasus pendaki dunia. Bukan tanda pelecehan, bukan tanda kejahatan. Jadi kesimpulan di atas, ada pada penjelasan tersebut. Seperti celana pendek, pakaian tidak lengkap. Konsisten 100% dengan hipotermia lanjut. Hubungan dengan posisi tengkurap. Dikarenakan korban hipotermia sering merangkak, tiarap, dan meringkuk, dikarenakan berlindung dari angin. Posisi tengkurap upaya bertahan hidup terakhir, bukan diatur orang lain. Kenapa orang bisa naik padahal niatnya turun? Ini bagian yang paling sering bikin orang salah paham. Di medan Gunung Slamet, jalur tidak lurus, banyak, percabangan punggungan, jalur satwa, jalur air. Kabut bisa bikin jarak pandang 5 meter. Di kabut, otak tidak tahu mana naik mana turun. Saat orang berniat turun, otak tidak pakai GPS, otak pakai, jalur terlihat lebih jelas, naluri ke arah terbuka. Insting cari sinyal angin. Jalur terbuka punggungan, naik.
Jalur turun sering tertutup vegetasi. Pola klasik orang tersesat, merasa turun dan ketemu jalur samar. Ikuti karena terlihat mudah. Tanpa sadar naik punggungan. Sampai area lebih tinggi. Fisik drop sehingga mengalami hipotermia. Ini pola SAR internasional, bukan asumsi lokal. Kenapa SAR bisa melewati lokasi tapi tak melihat? Seperti kabut dan sudut pandang korban di bawah tonjolan atau vegetasi. Bisa juga karena warna pakaian menyatu alam. Bukan berarti dipindahkan. Uji kesaksian Himawan. Mana yang pasti, mana yang tidak diketahui. Ini bagian sensitif. Kita harus adil. Yang pasti dan fakta. Himawan dan Syafiq naik bersama. Himawan cedera atau kram. Syafiq turun sendiri cari bantuan. Mereka berpisah hidup-hidup. Himawan ditemukan selamat. Himawan tidak bersama Syafiq saat hilang. Semua ini konsisten di laporan SAR media. Yang tidak diketahui dan tidak bisa dipaksakan. Rute persis yang diambil Syafiq setelah berpisah. Apakah Syafiq sempat ragu lalu balik arah? Apakah Syafiq jatuh lebih dulu atau hipotermia dulu? Jam pasti kematian. Apa yang Syafiq rasakan di menit terakhir? Tidak ada saksi. Tidak ada rekaman. Tidak ada komunikasi terakhir. Secara logika, cedera ditemukan di lokasi berbeda. Tidak ada bukti fisik. Tidak ada motif. Tidak ada jejak keterlibatan. Dan tidak ada dasar kriminal. Kesimpulan akhir, bersih dan tegas. Celana pendek dan fenomena medis, hipotermia. Ditemukan di atas efek navigasi salah kabut naluri manusia. Kesaksian Himawan terbatas, tapi tidak janggal secara forensik. Ini tragedi pendakian, bukan misteri kejahatan.